Alhamdulillah, kita bisa kembali mengikuti pembahasan fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki serial nomor 177, masih mengangkat tema bacaan zikir pagi. Kali ini kita akan membahas bagian yang kelima, yaitu sebuah wirid yang dibaca setiap pagi, khusus di pagi hari, sebanyak 3 kali. Bacaan itu berbunyi subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sampun hafal? Sampun apa tadi? Alhamdulillah yang sudah. Yang belum, ayo kita baca bersama-sama. Saya dulu, nanti ibu-ibu bisa menirukan. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Lagi, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ibu-ibu sendiri, 1, 2, 3. Apa terjemahan dari kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian hanya untuknya. Sebanyak apa pujian yang seharusnya dipersembahkan untuk Allah? Adada khalqih, sejumlah makhluk ciptaannya. 1. Wa ridha nafsih, 2. Sebesar keridhoannya. Keridhoannya sinten? Allah. 3. Wa zinata arshih, seberat bobot arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa midada kalimatih, sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini landasan dalilnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kejadian yang dialami oleh istri beliau yang bernama sinten? Siapa namanya? Juwairiyah. Sinten? Juwairiyah. Ini salah satu koleksi nama nggih Bu nggih. Kalau jenengan punya putri bisa dikasih nama sinten? Juwairiyah. Beliau adalah Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, salah satu dari istri Nabi SAW. Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha bercerita bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dari rumah setelah sholat subuh. Siapa yang keluar rumah, Bu? Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi SAW keluar rumah, Juwairiyah sedang zikir. Habis sholat, Juwairiyah nggak langsung pergi, ya. Tapi beliau radhiyallahu anha duduk di tempat sholatnya. Ya, di tempat sholatnya maksudnya ada di rumah. Karena Juwairiyah sholatnya di mana? Di rumah. Ya. Sebagaimana ummahatul mukminin yang lainnya, mereka sholatnya di rumah. Juwairiyah
Ketika Nabi SAW keluar dari rumah, beliau setelah sholat subuh lagi duduk zikir, fokus dengan zikirnya. Nah, Rasulullah SAW baru pulang kapan? Ketika waktu duha. Berarti Nabi SAW keluar sekitar 1 jam, 2 jam, ya bisa aja 3 jam. Ya, kalau kita hitung waktu duha yang dimaksud adalah jam 8 misalnya. Nah, ketika Nabi SAW pulang, ternyata beliau mendapati Juwairiyah ini masih duduk. Ngapain, Bu? Zikir. Betulanan HP ya? Bukan mainan HP. Juwairiyah lagi duduk zikir. Maka Nabi SAW pun takjub, ya, melihat kekhusyuan Juwairiyah, ketekunan beliau dalam berzikir. Nabi SAW bertanya, apakah engkau dari tadi semenjak aku tinggalkan rumah sampai sekarang masih dalam posisimu? Gak pindah-pindah, gak keluar-keluar, gak pergi-pergi, masih tetap kamu zikir seperti itu? Apa kata Juwairiyah? Iya wahai Rasul. Maka begitu mendengar jawaban dari Juwairiyah, Nabi SAW bersabda, sungguh tadi ketika aku keluar dari rumah, aku sudah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Berapa kalimat, Bu? 4 kalimat sebanyak berapa? 3 kali. Makanya ini dalil yang menunjukkan bahwa zikir ini dibaca berapa kali? 3 kali. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, wahai Juwairiyah, tadi ketika aku keluar rumah, aku sudah membaca 4 kalimat dan aku ulangi 3 kali. Seandainya 4 kalimat yang aku baca ini ditimbang, niscaya bobotnya akan sama atau bahkan melebihi zikir yang kamu baca dari pagi sampai sekarang. Nabi SAW kasih tahu sama Juwairiyah, zikir yang kamu baca tadi mulai dari habis subuh sampai sekarang selama sekian jam ini, kalau ditimbang dengan zikir yang aku baca yang sangat pendek dan simple, itu bisa sepadan beratnya, bahkan bisa lebih berat apa yang aku baca dibandingkan apa yang engkau baca. Kemudian Nabi SAW ngajari Juwairiyah, 4 kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdih, napa? Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini 4 kalimat, Bu. Walaupun cuma satu napa? Satu baris. Ngitungnya subhanallahi wa bihamdih adada khalqih. Ini satu. Terus napa? Wa ridha nafsih. Ini 2. Terus wa zinata arsyih. Ini 3. Wa midada kalimatih. Ini 4. Jadi yang dimaksud dengan 4 kalimat ya bacaan ini. Cuman diulangi berapa kali? 3 kali. Pendek apa panjang? Pendek. Pendek cuma 1 baris. Dibandingkan WA yang ada di grup itu lebih panjang WA. Iya. Di grup itu berapa WA yang harus dibaca? Ya. Status orang yang nggak ada gunanya dipelototin, ditelusurin, buat apa? Mendingan buat apa, Bu? Zikir yang jelas-jelas ada manfaatnya dan berpahala. Ya. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan sebuah wirid yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti atas apa yang dilakukan oleh Juwairiyah. Nabi SAW ini kasih bonus kepada Juwairiyah ketika beliau melihat betapa tekunnya istri beliau dalam berzikir.
insyaallah. Ibu-ibu sekarang kayak gitu nggih Bu nggih? Habis subuh ngapain Bu? Zikir apa masak? Ya masak karo zikir Ustaz. Atau zikir karo masak. Tidak apa-apa, itu juga kewajiban. Ya. Jadi yang menarik di sini adalah sabda Nabi SAW bahwa kalimat yang pendek ini, yang kalau kita baca 3 kali, berapa menit? Berapa menit Bu dibaca 3 kali? Coba sekarang jenengan lihat jam, ya. Kemudian jenengan baca Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 2. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih. 3. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih. Berapa menit? Hah? Coba udah nyekel jam apa udah sih? Gak nyampe 1 menit. Allahu Akbar. Kenapa zikir yang pendek, yang membacanya gak nyampe 1 menit ini bisa mengalahkan zikir yang dibaca berapa? Berjam-jam. Kok bisa? Ya. Apa rahasianya? Kenapa kalimat yang sependek ini bobot pahalanya bisa mengalahkan zikir yang dibaca panjang berjam-jam? Jawabannya adalah kandungan dahsyat yang ada di dalam kalimat-kalimat yang pendek ini. Dan jangan lupa, bukan hanya kandungannya, tapi siapa yang baca. Sinten yang baca? Sinten yang baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya siapa yang membaca juga berpengaruh kepada bobotnya. Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Pisau. Napa Bu? Pisau. Apakah pisau yang dipegang oleh balita dengan pisau yang dipegang oleh seorang chef, nama Bu chef, koki, ya, ahli masak, apakah manfaat yang dihasilkan sama Ramadan? Beda. Padahal pisaunya sama. Yang membedakan apanya? Orang yang memakainya. Pisau yang disediakan sama, tapi karena yang memakainya berbeda, maka hasil yang akan diwujudkan juga berbeda. Bacaan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, ini bacaan yang sangat istimewa kandungannya. Tambah istimewa ketika yang membaca adalah orang istimewa. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita kaji kandungannya. Subhanallah wa bihamdih. Kalimat ini subhanallah wa bihamdi adalah gabungan dari 2 zikir. Apa itu? Tasbih dengan apa? Tahmid. Gabungan berapa zikir Bu? 2. Apa yang pertama? Tasbih. Yang kedua? Tahmid. Tasbih itu yang mana? Subhanallah. Tahmid yang mana? Wa bihamdih. Ya mirip dengan alhamdulillah. Jadi di dalam wirid ini kita diajari untuk menggabungkan antara 2 zikir. Antara subhanallah yaitu tasbih dengan wa bihamdih yaitu tahmid. Nah, kita sudah pelajari tasbih artinya apa, tahmid artinya apa. Tasbih
pernah kita pelajari ketika kita membahas tentang fikih doa dan zikir seri nomor 45. Kapan gue? Wah, suwe banget gue. Kertasnya tesih wonten, Bu? Alhamdulillah. Disimpen nggih? Alhamdulillah. Mboten nggih bungkus tempe nggih? Alhamdulillah. Ya, disimpen lah. Wong ini ada kalimat-kalimat thayyibahnya. Begitu pula tahmid sudah kita bahas. Ya, di serial nomor 58. Apa makna tasbih dan apa makna tahmid? Secara ringkas, tasbih artinya adalah ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Apa maksudnya? Kita berupaya untuk menjauhkan segala kekurangan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagi Allah azza wa jalla. Ini arti dari subhanallah. Adapun wa bihamdih atau alhamdulillah artinya adalah kita memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia dan dengan mengingat karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Ini sudah kita bahas. Terus apa yang baru di serial nomor 177 ini? Yang baru adalah 4 kalimat yang belum kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah adada khalqih. Yang kedua apa? Waridha nafsi. Yang ketiga wazinata arsyih. Yang keempat wamidada kalimatih. Kita bahas kalimat yang pertama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berzikir subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berhak untuk disucikan dan dipuji. Disucikan dan dipuji. Disucikan dengan mengucapkan subhanallah, dipuji dengan mengucapkan wa bihamdih. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk disucikan dan dipuji sebanyak makhluk yang diciptakannya. Adada khalqih, sejumlah makhluk ciptaannya. Saya tanya sama jenengan, makhluk ciptaan Allah niku pinten? Berapa makhluk ciptaan Allah? Sudah saya kasih ilustrasi. Salah satu makhluk ciptaan Allah adalah semut. Kenapa, Bu? Semut. Saya nggak akan tanya kepada jenengan berapa jumlah semut yang ada di muka bumi ini. Saya cuma tanya kepada jenengan, teng daleme jenengan niku semut wonten pinten? Pinten, Bu? Ora tahu ngitung, Ustaz, kurang gawean. Itu baru semut. Apa makhluk Allah itu cuma semut? Masih banyak yang lain. Ya. Semut saja kita nggak bisa hitung jumlahnya. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini padahal baru makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sudah diciptakan. Dan Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya besok, lusa, sampai hari kiamat yang jelas kita tidak tahu berapa jumlahnya. Berarti maknanya apa, Bu? Maknanya apa para pendengar, para pemirsa? Maknanya Allah itu berhak untuk dipuji dan disucikan dengan jumlah yang tidak terhitung. Sebagaimana makhluk tidak terhitung. Saya ulangi. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji dan disucikan sebanyak jumlah makhluknya. Seandainya jumlah makhluknya tidak bisa terhitung, berarti Allah berhak untuk dipuji dan disucikan dengan jumlah yang tidak terhitung pula. Sehingga jangan pernah kita merasa, wah nyong wis sempurna, saya sudah sempurna di dalam berzikir kepada Allah. Mana mungkin? Ya.
Sebanyak apapun kita berzikir, tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udzkurullaha dzikran." Jadi amleng. "Udzkurullaha dzikran katsira." Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Pinten bu banyak bu? 1000, 2000, 1.000.000, 9.999? Itu zikir yang banyak? Bukan. Zikir yang banyak itu ada minimal dan ada maksimalnya. Zikir banyak yang minimal itu adalah seluruh zikir dan doa yang ada aturannya sudah kita praktekkan. Itu batas minimal. Saya ulangi, batas minimal zikir yang banyak adalah ketika kita sudah membaca seluruh zikir, wirid, doa yang ada tuntunannya. Contoh, bangun tidur, ada tuntunannya atau tidak zikirnya? Ada atau tidak? Ada. Nopo? Bu, tadi pagi bangun tidur baca apa? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagus. Biasanya habis bangun tidur kemana? Kamar mandi. Zikir, doa masuk kamar mandi. Apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ada zikirnya atau tidak? Ada. Apa? Ghufranaka. Keluar kamar mandi, wudu. Mau wudu ada zikirnya atau tidak? Apa? Bismillah. Habis wudu ada zikirnya? Ada. Apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Mau sholat pakai baju yang bersih, ada doanya enggak mau pakai baju? Napa? Dening amleng. Alhamdulillahilladzi kasani hadha ats-tsauba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siap-siap berangkat ke masjid. Ketika keluar rumah ada bacaannya ndak? Napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ditambahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dening amleng. Berjalan ke masjid wonten dikirin apa mboten? Napa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, sampai nura. Saya tanya sama jenengan, ini sudah diamalkan atau belum? Bu, sudah diamalkan atau belum? Sebagian. Padahal ini baru sampai jam berapa, Bu? Baru sebelum subuh. Baru sebelum subuh saja masih ada zikir-zikir, doa-doa yang ada tuntunannya yang belum kita amalkan. Itu batas minimal zikir banyak. Wong minimal aja kita belum sampai kok, apalagi nopo maksimal.
Maka kalimat yang pertama ada khalqih, sebanyak jumlah makhluk Allah ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita agar kita meningkatkan kuantitas. Napa bu kuantitas? Jumlah zikir kita. Kita pindah kalimat yang kedua. Ada khalqih. Yang kedua apa? Waridha nafsih. Apa itu waridha nafsih? Sebesar keridhoannya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji, untuk disucikan sebesar keridhoannya. Loh, berapa itu? Yang gak ada batasnya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada batasnya. Bagaimana mungkin ridho Allah terbatas? Wong manifestasi dari ridhonya Allah saja gak ada batasnya. Apa itu manifestasi wujud dari keridhaan Allah? Salah satunya adalah nikmat yang kita rasakan. Panjenengan bisa menghitung nikmat Allah? Sakit apa mboten? Anda satu nikmat saja kita nggak akan bisa ngitung. Apa bu? Satu nikmat Allah saja, satu saja kita nggak bisa ngitung. Napa? Napa? Bernafas. Satu nikmat Allah ini saja kita nggak bisa ngitung. Emang Allah beri kita berapa nikmat bu? Banyak sekali. Ini baru kita ngomongin sebagian wujud dari ridho Allah, sebagian konsekuensi dari ridho Allah saja kita sudah nggak bisa ngitung, apalagi ridho Allahnya sendiri. Maka kita harus terus meningkatkan kualitas zikir kita. Kalau tadi napa bu? Kuantitas. Jumlahnya kita harus tingkatkan. Pelajaran yang kedua, kita harus meningkatkan mutu kualitas dari zikir yang kita baca. Seperti apa meningkatkan kualitas zikir? Satu, dengan memahami apa yang kita baca. Dengan apa bu? Memahami. Yang kedua adalah dengan merenungi makna yang kita baca. Dan kajian kita bu, fikih doa dan zikir, sampai hari ini masuk seri 177, itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas zikir kita. Kita sudah hampir 10 tahun lebih belajar ini dan belum selesai, dan kayaknya nggak akan selesai kecuali ketika ajal datang menjemput kita baru selesai ya. Jadi kualitas zikir kita tingkatkan. Zikir itu jangan cuma sekedar mengejar jumlah, tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Saya sering sampaikan, zikir itu bukan cepet-cepetan, bukan seru-seruan. Zikir itu bukan siapa yang menang, siapa yang paling keras. Bukan. Zikir itu bukan siapa yang kepalanya paling napa bu? Paling cepat golek apa? Gedek-gedek. Bukan itu zikir. Zikir itu bukan diukur dari geleng-gelengan kepala kita. Zikir itu bukan diukur dari cepatnya kita menyelesaikan. Zikir itu diukur seberapa kita mengerti apa yang kita baca, seberapa kita meresapi makna yang ada di dalamnya, dan seberapa kita mengaplikasikan konsekuensi dari zikir itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah zikir yang berkualitas.
Saya pernah menyampaikan pengajian, cari aja nanti di YouTube, mudah-mudahan masih ada. Judulnya bukan sembarang zikir. Apa judulnya? Bukan sembarang zikir. Kalau enggak judulnya itu, ya judulnya bukan sekedar zikir. Saya lupa antara dua judul itu. Bukan sembarang zikir atau bukan sekedar zikir. Saya lupa. Nanti jangan cari aja. Jadi pelajaran yang kedua adalah selain meningkatkan kuantitas juga meningkatkan apa tadi? Kualitas. Baik, kita pindah kalimat yang ketiga, wazinata arsyih. Apa itu? Seberat arsy-nya Allah. Kita tahu makhluk yang diciptakan oleh Allah banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak makhluk Allah itu yang paling besar, yang paling berat bobotnya adalah nopo? Arsy. Nopo Bu? Arsy. Arsy itu Bu, makhluk yang paling tinggi di alam semesta ini. Ketika kita keluar dari masjid, kemudian kita ngelihat ke atas, apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Langit. Langit yang kita lihat itu namanya langit pertama. Apa Bu? Langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atasnya ada ketiga. Terus keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berapa lapis? 7. Di atas langit ketujuh itu ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Dan di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang maha rahman berada di atas arsy. Jadi arsy itu adalah makhluk tertinggi yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk itulah yang paling berat bobotnya, yang paling besar ukurannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk kita tasbihi, untuk kita tahmidi sebesar arsy-Nya, yang kita tidak tahu berapa bobotnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa bobot zikir yang kita baca, ketika nanti ditimbangan amal, itu tergantung seberapa tinggi kuantitas zikir kita dan seberapa tinggi kualitasnya. Saya ulangi, zikir yang kita baca ini nanti akan ditimbang. Berat atau ringan Bu? Berat atau ringan? Tergantung. Tergantung apa? Lho wau napa? Tergantung kuantitasnya, terus tergantung kualitasnya. Berarti nggih, si A kali si B sama-sama membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ping pinten? Berapa kali? 3 kali. Si A baca 3 kali, si B baca 3 kali. Ketika nanti ditimbang di akhirat, apakah bobotnya mesti sama? Mesti sama atau mungkin beda? Mungkin beda. Tergantung apa tadi Bu? Kualitasnya dan kuantitasnya. Semakin banyak zikir yang kita baca, zikir mutlak yang kita baca, kalau yang sudah ada tuntunannya 3 kali ya 3 kali saja. Ya, yang sudah ada tuntunannya 33 ya 33 saja. Zikir mutlak yang tidak dibatasi oleh Nabi SAW, semakin banyak kita membacanya,
termasuk juga Al-Quran. Bismillah. Al-Quran zikir atau bukan? Jangan sepi. Al-Quran zikir atau bukan? Itu zikir yang paling afdal, Bu. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita berzikir, kuantitasnya semakin tinggi, diiringi dengan kualitasnya. Kita merenungi, kita meresapi, kita ikhlas, kita khusyuk. Ini semuanya bicara tentang kualitas. Merenungi, memahami, khusyuk, ikhlas, konsentrasi, fokus. Ini kualitas semuanya. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas zikir kita, maka akan semakin berat bobotnya ketika ditimbang nanti di hari kiamat. Kita pindah kalimat yang terakhir. Apa itu? Wa midada kalimatih. Apa artinya wa midada kalimatih? Dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimat Allah. Kalimat Allah itu ada batasnya atau tidak? Ada batasnya atau tidak? Tidak ada batasnya. Saya kasih di sini, saya bawakan dua ayat, Al-Kahfi ayat 109 sama Luqman ayat 27. Saya akan bacakan satu aja, salah satu dari dua itu. Yaitu saya akan bacakan yang ada dalam surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena. Pena niku napa, Bu? Pulpen. Pulpen nggih napa? Nggih nulis. Semua pohon dibikin pulpen. Pinten pulpene? Wis, nggak usah semua pohon di muka bumi. Semua pohon di Purbalingga, pinten jumlahnya? Wah, kurang gawean Ustaz ngitung. Artinya kita nggak bisa menghitung karena saking banyaknya. Seandainya seluruh pena, seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pena, yang pena itu pasti membutuhkan tinta. Tintanya dari mana? Semua lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tintanya. Masih ditambah lagi sab'atu abhurin, 7 samudra lagi. Semua pena dan tinta ini digunakan untuk menulis kalimat Allah, untuk menulis ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah. Ilmu dan kalimat Allah tidak akan pernah habis. Maka pelajarannya apa? Zikir yang banyak, jangan ada pensiunnya. Pensiunnya kapan, Bu? Kalau malaikat maut sudah nopo datang menjemput, itu sudah selesai. Maka seperti yang sering saya sampaikan, panjenengan itu ngaji sampai kapan? Sampai kapan, Bu? Nanti mati. Jadi kalau ada orang yang mencemooh panjenengan, kalau ada orang yang ngece jenengan, ngaji bae nganti kapan? Jawabnya apa, Bu? Nanti mati. Nggak ada pensiun berzikir, nggak ada pensiun beribadah kepada Allah. Allah berpesan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal, alias sampai mati. Inilah yang bisa kita pelajari pada hari ini.